gösterdi. Ve şahitlik etmeni sevindim. Evlenecek. Mimar. Sonuna geldik. O nedenle şimdi bekleyeceksin. Onları! Medine'yi, Münevvere'ni... Salahuddin dihadapkan dalam situasi sulit setelah Mazhar berada di tangan Belian dan Raja Balwin menghendaki perundingan perdamaian. Sedang di sisi lain, ia harus menjaga kesatuan umat Islam yang hampir pecah akibat kasus Qadhi Fazil. Salahuddin ingat betul wasiat Sultan Nureddin yang bercita-cita meletakkan mimbar di Masjid Al-Aqsa. Setelah melalui banyak pertimbangan, Salahuddin akhirnya bertemu dengan Izzeddin, mengingatkan pentingnya persatuan umat Islam seperti yang diwasiatkan pendahulu mereka, dan mengenai masalah Mazhar dan Qadhi Fazil, ia akan membuktikannya. Izzeddin akhirnya memberikan kesempatan 2 hari, dan itu demi kesatuan umat Islam. Di Yerusalem juga digembor-gemborkan mengenai perdamaian. Hal itu atas pertimbangan keselamatan Yerusalem sekaligus kondisi kesehatan Raja Balwin. Qadhi Fazil bisa saja menyerahkan diri demi keselamatan bersama. Tapi bagi Salahuddin, ini bukan masalah yang sederhana. Ada kepentingan mendesak untuk menghentikan peperangan antar saudara sesama umat Islam. Dalam dewan terlalu banyak saran, hanya saja Sultan Salahuddin menghendaki bertemu di Yerusalem untuk mendengarkan apa sebenarnya keinginan Raja Balwin. Lord Guy terus mewanti-wanti kepada Catelyn untuk terus bersabar. Untuk saat ini penawaran perdamaian harus disepakati, sedangkan untuk tahta tinggal menunggu waktu kematian Raja Balwin. Di sisi lain, Kaimas terus meracuni Izzeddin dan Tuman bahwa Salahuddin tidak bisa dipercaya, dan untungnya mulutnya itu tidak digubris. Di tengah tantangan rakyatnya, Salahuddin tetap tiba di Yerusalem untuk menemui Raja Balwin. Jadi wajar semua orang berusaha menahan dirinya. Sebab bagaimanapun juga, kepentingan negara ini ia percayakan kepada Salahuddin. Begitupun di pihak lain, Lord Guy terus menahan Catelyn yang sangat benci dengan Salahuddin. Dalam perundingan, Raja Balwin memberikan penawaran kepada Salahuddin bahwa ia akan memberikan Mazhar, tapi dengan banyak syarat. Di antaranya, diserahkannya kembali Kastil Shefbek, serta dihentikannya agresi. Sebagai balasannya, maka Salahuddin akan diberikan Mazhar. Salahuddin lantas menawar lagi bahwa rute haji harus dibebaskan. Permintaannya itu pun disetujui, bahkan Salahuddin dipersilahkan meletakkan mimbar di Masjid Al-Aqsa. Tapi jika salah satu pihak tidak menyepakati perjanjian ini, maka kencatan tidak bisa dihindarkan. Di luar, bentrokan hampir terjadi, namun Salahuddin datang tepat waktu untuk memberitahukan bahwa perjanjian telah dibuat. Di sisi lain, Izzeddin dan rombongan tiba di Damaskus, hanya saja Salahuddin belum kembali. Terpaksa para prajurit menyambutnya dan mempersilahkan beristirahat. Mazhar merasa berterima kasih karena telah dibebaskan, namun mengingat pentingnya kehadiran dirinya, ia akan segera bersaksi. Pihak Yerusalem menganggap perjanjian perdamaian ini suatu kemenangan. Hanya saja Raja Balwin terus mengingatkan agar tidak ada pihak yang merusak perdamaian ini. Sebelum Salahuddin menjelaskan kepada dewannya sendiri, ia harus menghadapi Izzeddin. Beruntung, Mazhar menceritakan kejahatan Kaimas. Dia selama ini sengaja dihilangkan dan diancam bahwa adiknya akan dibunuh jika mengungkap kasus korupsinya. Di situ jelas Kaimas membantah, hanya saja dokumen-dokumen yang masih tersisa bisa dijadikan bukti. Izzeddin murka dan akan menghukum Kaimas dengan tangannya sendiri. Salahuddin menegaskan bahwa mulai sekarang nama Qadhi Fazil telah bersih. Namun Izzeddin terlanjur malu dan tetap menyalahkan Salahuddin yang telah membuat kesepakatan damai dengan Yerusalem. Salahuddin membela diri apa yang ia lakukan demi umat. Raja Balwin mengeluh kepada kakaknya bahwa semua impiannya telah musnah akibat penyakit yang dideritanya. Bahkan ia merasa umurnya tidak lama lagi. Mazhar dan Zainab meminta maaf kepada Qadhi Fazil. Namun jika diizinkan, mereka juga berterima kasih secara khusus.
Sementara itu, Balian mengaku siap mengamankan jalur haji. Seluruh pasukan akan dikerahkan agar berpatroli menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Sibila tengah putus asa dengan kondisi adiknya. Untuk masa depan Yerusalem, ia tidak rela bila suaminya naik tahta. Bahkan dia berjanji akan membunuhnya dengan tangannya sendiri. Salahuddin meminta maaf kepada Shemse telah meninggalkannya untuk penaklukan. Tapi sekarang sudah ada putra mereka yang dapat menyingkirkan kesepian. Berbeda dengan sebelumnya, Shemse kini mengaku lebih siap. Gokboru, Karakus, dan yang lainnya mulai mempertanyakan keputusan Sultan Salahuddin. Bagaimana mereka bisa hidup berdampingan dengan orang kafir, sementara darah saudara-saudara mereka belum terbalaskan. Fatmah Hatun dan Saira akan berangkat menunaikan ibadah haji. Maka dari itu, Salahuddin meminta doa khusus agar mampu menaklukkan Yerusalem. Berpindah ke Qadi Fasil, sepertinya hatinya tengah berbunga-bunga ketika berhadapan dengan Zainab. Sebuah kaligrafi bertuliskan namanya sebagai bukti bahwa mereka memiliki hubungan yang sangat dekat. Terlebih, masalah mereka telah selesai, tidak ada penghalang lagi. Sibila kembali ke kamar, berniat menghabisi suaminya, namun yang ia dapatkan hanyalah bantal. Sebaliknya, di kamar lain, Raja Balwin tengah dalam bahaya. Lodgai datang tanpa permisi, memiliki niat jahat. Raja Balwin yang tidak berdaya dibekap dengan menggunakan bantal hingga tewas. Salahuddin mulai menyesali keputusannya. Padahal cita-citanya menaklukkan Yerusalem sudah tertanam sejak ia masih kecil. Dan sekarang ia sendiri yang merusak mimpi itu. Jika ada celah untuk bisa merubahnya, maka ia akan merubahnya saat ini juga, seperti perjanjian Hudaibiyah. Lodgai kembali ke kamar menemui istrinya yang tengah depresi. Bersamaan dengan itu datang berita kematian Raja Balwin. Dokter yang memeriksa secara mengejutkan mengatakan bahwa raja meninggal secara wajar. Tentu kesedihan tidak terbendung bagi para pendukungnya. Meskipun berita itu juga diterima Salahuddin, namun ia tidak mau mengkhianati perjanjian yang telah dibuat. Sikap kesatrianya itu ternyata masih saja diprotes oleh anak buahnya termasuk Gokboru. Karena menurutnya ini adalah waktu yang tepat untuk menaklukkan Yerusalem sekaligus membalas dendam kematian saudara-saudara mereka. Situasi tetap tenang selama 5 bulan. William menuliskan sejarah bagaimana kematian Raja Balwin IV. Tahta kemudian secara otomatis turun kepada Lodgai sebagai suami dari Sibila. Hal ini tentu tidak diharapkan oleh banyak orang, namun dia tetap mendukung perdamaian. Di sisi lain, Qadi Fasil juga menuliskan sejarah mengenai Sultan Salahuddin, di mana cita-citanya terhalang perjanjian. Persiapan haji selesai dilakukan, hanya saja Fatmah Hatun teringat akan suaminya dan Turan Shah putranya yang telah mati. Jadi ia juga sudah siap jika harus mati dalam perjalanan ini. Balian mengajak Markus untuk bekerja maksimal mengamankan jalur haji. Tapi ia tetap khawatir akan satu hal, tidak bisa mengendalikan Catelyn. Sebab jika merusak perdamaian, itu sama saja menciptakan perang. Catelyn sambil mabuk berkeluh kesah kepada Lodgai yang lupa akan janjinya. Nafsu balas dendamnya terus membara, hanya saja Lodgai terus diam dalam 5 bulan ini dan menghendaki perdamaian. Jelas itu artinya Lodgai hanya memikirkan tahtanya sendiri, tanpa memikirkan balas dendam kepada Salahuddin yang telah menghancurkan mereka di masa lalu. Baru bertanya kepada kakaknya apakah masih ada peluang untuk mereka bisa menaklukkan Yerusalem. Bagaimanapun juga, cita-cita luhur harus tercapai. Di situ Salahuddin tidak bisa menjawab, padahal Boru mengatakan bahwa rakyat sangat antusias. Gokboru, Karakus, dan yang lainnya terus menyimpan kekecewaan. Jamaah haji akan segera berangkat. Mereka khawatir jika ada penyergapan di Shefbek. Di sisi lain, Catelyn mulai kehilangan kesabaran dan memerintahkan Henok untuk mengumpulkan orang yang tujuannya untuk menyerang rombongan karavan haji. Raja Gai mendengar informasi pasukan Roma sedang menuju Yerusalem. Akan tetapi Catelyn justru membawa keluar pasukannya. Jelas Raja Gai mencium sesuatu yang mencurigakan. Salahuddin terus menghibur diri dengan menyelesaikan mimbar yang akan dibawa ke Masjid Al-Aqsa. Masalahnya semangatnya berbeda dari sebelumnya karena perjanjian yang ia buat sendiri. Beruntung Qadi Fasil memberikan arahan bahwa putus semangat bukanlah solusi.
Kesempatan itu akan datang karena hak dan batil sudah sangat jelas. Ketilan menyadari rute haji dijaga ketat. Dia menyewa orang untuk mengubah arah rute. Qadhi Fazil membuka mata Salahuddin bahwa cita-citanya harus tetap dilanjutkan. Ini bukan hanya masalah pembebasan, melainkan menegaskan integritas Islam terhadap kafir. Ketilan sudah siap dengan pasukannya dan memerintahkan untuk membasahi tubuh mereka dengan darah muslim. Salahuddin tetap akan membawa mimbar dan keputusannya itu dipertanyakan oleh anak buahnya sendiri. Bagaimana mungkin umat Islam akan berdampingan dengan orang-orang kafir? Karena itu artinya tinggal menunggu pertumpahan darah. Salahuddin menjelaskan secara sederhana bahwa itu impian Sultan Nureddin juga. Gokboru, Karakus, dan yang lainnya tetap menentang. Bagi mereka perang lebih terhormat. Apalagi melupakan balas dendam para martir itu sangat membuat mereka merasa bersalah. Salahuddin akhirnya memberikan pilihan bagi siapapun yang tidak setuju diminta tinggal saja, karena mimbar akan tetap diletakkan di Yerusalem. Rombongan karavan haji telah melintas. Ketilan sudah bersiap dengan pasukannya. Di tempat lain, Belian mulai cemas karena rombongan belum juga datang. Tapi justru berita mengejutkan di mana Ketilan menyerang karavan itu. Sementara itu, singkat cerita, rombongan Sultan Salahuddin yang membawa mimbar juga sedang melintas. Tiba-tiba, Baibura bergerak kembali dan hanya membawa mayat-mayat yang bergelimpangan. Semua semakin terkejut ketika dijelaskan bahwa rombongan itu diserang oleh Ketilan. Semse mendatangi Qadhi Fazil, Karakus, Gokboru, dan yang lainnya karena tetap tinggal di Damaskus. Dan ini dianggapnya pembangkangan karena tidak mendukung perjuangan Sultan Salahuddin. Tapi apalah daya, mereka sudah jujur pada hati mereka sendiri. Salahuddin membuka mayat yang pertama, yaitu Bahadir. Disusul kemudian dengan Saira dan Fatmah Hatun. Ini jelas pukulan telak karena memang kafir tidak bisa dipercaya. Karatekin mengatakan bahwa ini sudah di luar batas. Ia pun berjanji akan membalas dendam. Boru juga bertanya kepada kakaknya apa yang bisa mengobati mereka dari rasa sakit ini. Secara mengejutkan, Salahuddin justru memerintahkan Boru dan yang lainnya kembali ke Damaskus mengurus pemakaman para martir. Sedangkan ia akan tetap meletakkan mimbar ke Masjid Al-Aqsa. Ini jelas bukan pilihan, tapi merupakan jawaban dari semua cita-cita. Begitu berita duka tiba di Damaskus, semua orang sangat kaget. Bahkan Semse merasa menyesal tidak bisa mendampingi ibu mertuanya itu dalam perjalanan. Roda gerobak pembawa mimbar terperosok, dan pertolongan Allah datang tepat pada waktunya. Ilyas dan pasukannya datang untuk membantu. Alhasil, hambatan di perjalanan itu bisa teratasi. Dan dari pelajaran inilah Salahuddin kembali bersemangat bahwa banyak orang yang mendukungnya. Sementara itu, pemakaman di Damaskus tetap dilaksanakan meski tanpa Sultan Salahuddin. Sesuai perintah, Qadhi Fazil menghandle semuanya. Gokboru tetap saja terluka. Tapi kali ini, dia justru menenangkan Boru sahabatnya untuk lebih tabah. Kekhawatiran Raja Gai terbukti. Ketilan menyerang rombongan karavan haji. Tapi masalahnya di situ korbannya ada Bahadir, Fatmah Hatun, bahkan Saira. Jelas ketakutan meliputi Yerusalem apabila Salahuddin memuncak amarahnya. Belian menghajar Ketilan, menyalahkannya telah merusak perdamaian. Tapi Ketilan justru memberikan alasan yang masuk akal bahwa mereka memang tidak pernah bisa bersatu, terlebih darah telah banyak tercurah. Rombongan pembawa mimbar beristirahat di sebuah tanah lapang. Salahuddin berdoa di sana. Tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara orang bertakbir bersahut-sahutan. Ternyata Izzeddin, Tuman, bahkan Boru semua bergabung untuk mendukung perjuangan Salahuddin menaklukkan Yerusalem. Hal itu membuat Salahuddin sangat terharu karena mereka bisa bersatu dalam panji Islam. Perjanjian damai telah dinodai, itu artinya tidak ada penghalang lagi untuk berperang. Salahuddin akhirnya menaiki mimbar dan berpidato bahwa kini saatnya untuk pembebasan. Orang kafir harus dihancurkan dan Yerusalem akan menjadi milik mereka.